Materi selanjutnya itu ada sistem hormon. Hormon berasal dari kata homein yang berarti menggiatkan atau memacu. Hormon dibentuk pada suatu kelenjar. Umumnya hormon dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar ini tersebar di berbagai bagian tubuh dan memiliki perannya masing-masing dalam mengatur sistem organ. Hormon beredar di dalam sirkulasi darah dan cairan sel untuk mencari sel target. Ketika hormon menemukan sel target, hormon akan mengikat protein reseptornya dan mengirimkan sinyal. Reseptor protein akan menerima sinyal tersebut dan bereaksi baik dengan mempengaruhi ekspresi genetik sel atau mengubah aktivitas protein seluler. Hormon merupakan senyawa protein atau senyawa steroid. Hormon berperan dalam mengatur metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan, reproduksi, keseimbangan internal, reaksi terhadap stres, serta tingkah laku. Macam-macam kelenjar endokrin pada tubuh manusia antara lain hipofisis, tiroid, paratiroid, timus, pankreas, adrenal, ovarium, dan testis. Yang pertama itu ada kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar hipofisis terdapat pada lekukan sela tursika di bagian tengah tulang baji. Ukurannya kurang lebih sebesar kacang ercis. Kelenjar ini terdiri atas 3 lobus, yaitu lobus anterior atau depan, intermediate atau tengah, dan posterior atau belakang. Hipofisis memegang peranan penting dalam koordinasi kimia tubuh sehingga sering disebut sebagai master of glands. Hormon yang dihasilkan oleh hipofisis anterior dan prinsip kerjanya antara lain. Yang pertama ada hormon somatotroph. Prinsip kerjanya pertumbuhan sel tubuh dan anabolisme protein. Yang kedua ada hormon tiroid atau TSH. Prinsip kerjanya mengontrol sekresi hormon oleh kelenjar tiroid. Yang ketiga ada hormon adrenokortikotropik atau ACTH. Prinsip kerjanya mengontrol sekresi beberapa hormon oleh korteks adrenal. Yang keempat ada hormon yang disebut dengan follicle stimulating hormone atau FSH. Prinsip kerjanya pada wanita merangsang perkembangan folikel pada ovarium dan sekresi estrogen. Sedangkan pada pria menstimulasi testis untuk menghasilkan sperma. Hormon FSH ini berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan pematangan ovum serta follicle growth. Dan yang kelima ada luteinizing hormone atau LH. Prinsip kerjanya pada wanita bersama dengan estrogen menstimulasi ovulasi dan pembentukan progesteron oleh korpus luteum pada ovarium. Sedangkan pada pria menstimulasi sel-sel interstisial pada testis untuk berkembang dan menghasilkan testosteron. Kedua hormon ini yaitu follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone merupakan hormon yang penting dalam hormon gonadotropin atau GnRH. Hormon gonadotropin atau GnRH adalah hormon yang berperan besar dalam menentukan kesuburan. Gangguan pada hormon ini dapat menghambat pelepasan sel telur dan produksi sperma, sehingga berpengaruh pada kemampuan seseorang untuk memiliki anak. Yang keenam ada hormon prolaktin. Prinsip kerjanya bersama dengan hormon lain membantu kelahiran dan memelihara sekresi susu oleh kelenjar susu. Lalu yang ketujuh ada hormon oksitosin. Prinsip kerjanya yang pertama, menstimulasi kontraksi sel otot polos pada rahim wanita hamil selama melahirkan. Yang kedua, ada menstimulasi kontraksi sel-sel kontraktil dari kelenjar susu agar mengeluarkan air susu. Yang kedelapan, ada hormon antidiuretik atau ADH atau vasopressin. Prinsip kerjanya menurunkan volume urin dan meningkatkan tekanan darah dengan cara penyempitan pembuluh darah. Yang kedua ada kelenjar epifisis. Kelenjar epifisis terdapat di bagian otak atas. Namun hingga saat ini tidak dapat diketahui pasti hormon yang dihasilkan serta pengaruhnya. Yang ketiga ada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Hormon terpenting yang disekresikan kelenjar tiroid adalah tiroksin. Tiroksin terdiri dari asam amino yang mengandung yodium. Yodium ini bisa kita dapat di dalam garam bila kita mengonsumsi garam. Kelainan dari atau penyakit yang bisa menyerang kelenjar tiroid adalah penyakit gondok. Hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid antara lain. Yang pertama, ada hormon tiroksin. Prinsip kerjanya mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Yang kedua, ada hormon triodotironin. Prinsip kerjanya bersama dengan hormon tiroksin, yaitu mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Yang ketiga ada hormon kalsitonin.
Prinsip kerjanya menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi atau penyerapan kalsium oleh tulang. Selanjutnya ada kelenjar anak gondok atau glandula paratiroid. Kelenjar anak gondok mensekresikan hormon yang dinamakan parathormon atau PTH. Hormon ini adalah untuk metabolisme kalsium Ca2+ dan fosfat PO43+. Selanjutnya yang keempat ada kelenjar timus. Kelenjar ini merupakan kelenjar penimbuhan hormon somatotrof, yang dimana hormon somatotrof adalah hormon yang terdapat di dalam kelenjar hipofisis atau pituitari, atau hormon pertumbuhan dan setelah dewasa tidak berfungsi lagi. Selanjutnya yang kelima ada kelenjar anak ginjal atau glandula adrenal. Hormon dari kelenjar anak ginjal atau adrenal dan prinsip kerjanya antara lain. Yang pertama itu ada di bagian korteks adrenal. Itu yang pertama hormonnya adalah hormon mineralokortikoid. Prinsip kerjanya mengontrol metabolisme ion organik. Yang kedua ada hormon glukokortikoid. Prinsip kerjanya mengontrol metabolisme glukosa. Lalu di bagian medula adrenal itu yang ada hormon adrenalin atau epinefrin dan non-adrenalin. Prinsip kerjanya, kedua hormon tersebut bekerja sama dalam hal berikut. 1. Dilatasi bronkiolus. Yang kedua, vasokonstriksi pada arteri. Yang ketiga, vasodilatasi pembuluh darah otak dan otot. Yang keempat, mengubah glikogen menjadi glukosa dalam hati. Yang kelima, gerak peristaltik, yaitu gerak yang ada pada mulut ketika mengunyah makanan. Yang kelima, ada bersama insulin mengatur kadar gula darah. Yang keenam ada kelenjar Langerhans atau pankreas. Kelenjar Langerhans menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Insulin berfungsi mengubah gula darah atau glukosa menjadi gula otot atau glikogen di hati, sehingga mengurangi kadar gula dalam darah. Glukagon berfungsi mengubah glikogen menjadi glukosa. Yang ketujuh ada kelenjar kelamin. Testis merupakan kelenjar kelamin laki-laki yang mengandung sel Leydig. Sel Leydig menghasilkan hormon testosteron yang berpengaruh terhadap pertumbuhan sekunder laki-laki. Di samping itu, testosteron juga berpengaruh pada proses spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Ovarium adalah kelamin wanita, mensekresi hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini berpengaruh terhadap pertumbuhan kelamin sekunder wanita. Yang kedelapan ada kelenjar pencernaan. Kelenjar pada lambung menghasilkan hormon gastrin, berfungsi merangsang sekresi getah lambung. Kelenjar pada usus memproduksi hormon sekretin yang berfungsi merangsang sekresi getah pankreas dan hormon kolesistokinin yang merangsang sekresi getah empedu. Indra penglihat atau mata. Mata adalah organ indera yang memiliki reseptor pekat cahaya yang disebut fotoreseptor. Bagian dasar mata ditunjukkan pada gambar di samping. Berawal dari iris, pupil, lensa, kornea, badan ciliary, rongga vitreus berisi humor, sklera, chloroid retina, makula lutea, fovea centralis, dan lempeng optik atau bintik buta. Kecembungan lensa mata dapat berubah-ubah. Perubahan kecembungan tersebut karena kontraksi dan relaksasi otot-otot ligamen atau badan cilialis yang melekat pada bola mata. Inilah yang dinamakan daya akomodasi lensa mata. Mata yang normal adalah yang dapat memfokuskan sinar-sinar sejajar yang masuk ke mata sehingga jatuh tepat ke bintik mata kuning retina. Dengan demikian, keadaan ini disebut emetrop. Mekanisme terbentuknya bayangan pada mata. A. Ligamen suspensor. Melihat jauh normal. Yang B. Rabun jauh. Yang C. Rabun dekat atau hipermetropi. Pokoknya bisa dilihat dari gambar yang ada di bawah ini ya, atau yang di samping ini. Ini kelainan pada mata. Yang pertama miopi atau mata dekat. Penyebabnya bayangan benda jatuh di depan retina karena bola mata terlalu panjang atau cembung. Pembantunya lensa cekung. Yang kedua hipermetropi atau mata jauh. Penyebabnya bayangan benda jatuh di belakang retina karena bola mata terlalu pendek atau bola mata terlalu pipih. Pembantunya lensa cembung.
Yang ketiga, astigmatisme. Penyebabnya kecembungan kornea tidak merata sehingga bayangan menjadi tidak terfokus atau kabur, pembantunya lensa silinder. Indra pendengar telinga. Mendengar adalah kemampuan untuk mendeteksi vibrasi, mekanisme, atau getaran yang kita sebut suara. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Bisa dilihat dari struktur telinga ada di bawah atau samping ini. Bagian penyusun telinga dan fungsinya. Terdapat telinga luar, yaitu pina dan saluran auditori atau liang. Fungsinya membantu mengkonsentrasikan gelombang suara atau vibrasi. Yang kedua ada telinga tengah, ada membran timpani, selaput gendang, tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, dan saluran eustachius. Fungsinya yang timpani menentukan vibrasi ke osikula, yang banyak itu menurunkan vibrasi atau getaran ke jendela oval, dan fungsi saluran eustachius menyeimbangkan tekanan udara antara telinga tengah dan lingkungan. Dan yang terakhir, telinga dalam, terdapat jendela oval, fungsinya penghubung telinga tengah dengan telinga dalam. Jendela melingkar, fungsinya sebagai reseptor suara. Koklea, rumah sifut, sebagai reseptor untuk getaran kepala. Saluran semisiskuler dan utriculus sebagai reseptor gravitasi. Membran basiler meneruskan vibrasi. Organ korti, fungsinya tempat terdapatnya sel reseptor suara, terbentuknya rambut. Dan membran tektorial meneruskan vibrasi ke organ konti. Mekanisme terjadinya suara. Gelombang suara yang masuk ke dalam liang telinga akan memukul gendang telinga atau membran timpani sehingga bergetar. Getaran membran timpani ditransmisikan melintasi telinga tengah melalui 3 tulang kecil yang terdiri dari tulang martil atau malleus, landasan atau incus, dan sanggurdi atau stapes. Getaran tulang sanggurdi ditransmisikan ke telinga dalam melalui membran jendela oval ke koklea. Getaran jari jendela oval ditransmisikan ke dalam cairan limfa dalam ruangan koklea. Selanjutnya getaran diteruskan dengan gerak berlawanan arah ke jendela bundar. Di bagian dalam ruangan koklea terdapat organ korti. Organ korti berisi sel-sel rambut yang sangat peka. Inilah reseptor getaran sebenarnya. Sel-sel rambut tersebut terletak di antara membran basiler dan membran tektorial. Getaran dalam cairan koklea menimbulkan getaran dalam membran basiler. Hal ini menggerakkan sel-sel rambut terhadap membran tektorial yang berarti menstimulasinya. Impuls listrik yang timbul dalam sel ini kemudian diteruskan oleh saraf auditori ke otak. Alat keseimbangan equilibrium. Telinga juga sebagai alat deteksi posisi tubuh yang berhubungan dengan gravitasi dan gerak tubuh. Jalur transmisi gelombang suara melewati saluran pendengaran, membrana timpani, osikula, ada malleus, incus, dan stapes. Terus ke koklea, organ kortil, syarat auditori, lalu ke otak. Indra peraba dan perasa kulit. Pada kulit manusia tersusun oleh 2 lapisan utama, yaitu epidermis dan dermis. Pada epidermis terdapat reseptor untuk rasa sakit dan tekanan lemah. Reseptor untuk tekanan disebut mekanoreseptor. Pada dermis terdapat juga reseptor untuk panas, dingin, dan tekanan yang kuat. Masing-masing reseptor adalah sebagai berikut. Yang A, corpuscula pacini merupakan ujung saraf perasa tekanan kuat. B, ujung saraf sekeliling rambut merupakan ujung saraf peraba. Yang C, corpuscula ruffini merupakan ujung saraf peraba. D, ujung saraf krause merupakan ujung saraf perasa dingin. E, corpuscula meissner merupakan ujung saraf peraba. F, ujung saraf tanpa selaput merupakan perasa nyeri. Dan yang G, lempeng Merkel merupakan ujung saraf perasa sentuhan dan tekanan ringan. Gambar dari kulit serta reseptor-reseptornya, dan ini bentuk reseptor-reseptor pada kulit. Tadi kan disebutkan ya bahwa ada yang namanya reseptor untuk panas, dingin, dan tekanan yang kuat. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara detailnya. Yang ini ada yang namanya lapisan epidermis. Nah, lapisan epidermis ini adalah lapisan yang terluar dari kulit. Di lapisan epidermis ini ada yang namanya ujung saraf panjang atau tanpa selaput yang merupakan pendeteksi rasa sakit atau rasa nyeri. Lalu selanjutnya di sini ada yang namanya lempeng Merkel. Si lempeng Merkel ini adalah
pendeteksi sentuhan lunak. Ini lempeng Merkel ya. Lalu selanjutnya kita ke bagiannya bawah atau ke lapisan dermis. Di lapisan dermis ini ada ujung saraf Ruffini. Nah, dia merupakan reseptor suhu, di mana dia berfungsi untuk mendeteksi panas. Lalu selanjutnya ada corpuscula meisner. Yang ini ya. Si corpuscula meisner ini adalah berfungsi untuk mendeteksi sentuhan yang lunak. Makanya kenapa dia bilang tekanan sentuhan. Jadi kalau sentuhan itu kan lunak berarti kan. Lalu selanjutnya ada ujung saraf Krause. Nah, dia sama nih kayak si ujung saraf Ruffini. Bedanya si ujung saraf Ruffini juga bentuknya lonjong, sedangkan yang Krause ini ada bulat gitu. Tapi yang Ruffini ini untuk mendeteksi panas, sedangkan si Krause ini sama-sama reseptor suhu juga, namun dia untuk mendeteksi dingin. Ini nih, yang bagian ini nih, itu disebut dengan jaringan ikat. Ini juga nih, jaringan ikat. Lalu selanjutnya ada reseptor corpuscula pacini. Nah, itu sama nih, mendeteksi tekanan juga. Bedanya ini dia tekanan yang ini juga tekanannya atau ya biasa gitu. Karena ini ada tekanan yang kuat. Corpuscula pacini ini untuk mendeteksi tekanan yang kuat. Lalu selanjutnya ini yang ada di sini, kalau misalnya di zoom nih reseptornya, maka akan menjadi seperti ini. Ini dari bentukan dari corpuscula pacini ini untuk mendeteksi tekanan yang kuat atau mendeteksi tekanan. Lalu selanjutnya di bawahnya ini ada ujung saraf Krause ya. Ini ujung saraf Krause ini adalah reseptor suhu yang dimana untuk deteksi, yang dimana fungsinya untuk mendeteksi dingin. Lalu selanjutnya di samping dari corpuscula pacini ini ada corpus Ruffini. Corpus Ruffini ini juga sama reseptor suhu, cuman bedanya dia untuk mendeteksi panas. Lalu yang terakhir itu ada corpuscula meisner. Nah, corpuscula meisner ini sama-sama nih untuk mendeteksi tekanan. Ini tekanan yang kuat dan ini tekanannya cuma yang lemah atau cuman sekedar sentuhan saja. Membau atau hidung, manusia mendeteksi bau dengan menggunakan reseptor yang terletak pada epitel olfaktori di dalam rongga hidung. Udara yang masuk ke dalam rongga hidung akan melaluinya. Sel-sel penciuman memiliki ujung beberapa rambut halus yang dihubungkan oleh urat saraf melalui tulang salinan yang bersatu menjadi urat olfaktori menuju pusat penciuman bau di otak. Terdapat gambar indera pembau, yaitu hidung, bisa dilihat dari gambar di samping atau di bawah ini. Indera pengecap atau lidah, rangsangan kimia yang berasal dari luar tubuh diterima oleh reseptor kimia, kemoreseptor. Kemoreseptor kita terhadap lingkungan luar adalah berupa tunas pengecap yang terdapat pada lidah. Pada lidah terdapat 3 papil pengecap, yaitu A. Papil bentuk benang merupakan papil peraba dan tersebar di seluruh permukaan lidah. B. Papil seperti huruf V tersusun dalam lengkungan yang dilingkari oleh suatu saluran pada daerah dekat pangkal lidah. C. Papil berbentuk palu terdapat pada daerah tepi-tepi lidah. Di bawah ini terdapat gambar indera pengecap lidah. Pertama, di dekat kerongkongan bisa mengucapkan rasa pahit. Terus yang kedua bisa mengucapkan rasa asam di samping-samping lidahnya yang agak ke depan tapi tetap di samping, itu bisa mengecap rasa asin, dan paling depan itu bisa mengecap rasa manis. Materi selanjutnya yaitu kelainan-kelainan pada sistem koordinasi. Sistem koordinasi dapat mengalami kelainan atau gangguan yang disebabkan oleh kecelakaan, infeksi kuman, defisiensi nutrien, atau faktor genetik. Berikut ini adalah beberapa contoh kelainan pada sistem koordinasi. Yang pertama, ada amnesia. Amnesia adalah ketidakmampuan seseorang untuk mengenali kejadian-kejadian atau mengingat apa yang terjadi dalam suatu periode di masa lampau akibat goncangan batin atau cedera otak. Penderita amnesia seringkali lupa akan identitas dirinya dan orang lain atau kejadian yang mula-mula dikenalnya dengan baik. Yang kedua, ada stroke. Stroke adalah kerusakan otak akibat tersumbatnya atau pecahnya pembuluh darah di otak. Penyempitan pembuluh darah dapat terjadi akibat penyempitan pembuluh darah atau arteriosklerosis. Penyempitan
oleh suatu emboli atau karena keduanya. Arteriosklerosis dan stroke lebih sering terjadi pada penderita tekanan darah tinggi atau hipertensi. Stroke menyebabkan wajah menjadi tidak simetris. Yang ketiga ada katar. Penderita katar diduga ratusan sampai ribuan. Penderita selalu melukai dirinya sendiri pada saat depresi, stres, ataupun bingung. Yang keempat ada neuritis. Neuritis adalah radang saraf yang disebabkan oleh pengaruh fisik seperti tekanan pukulan dan patah tulang. Neuritis dapat pula disebabkan oleh racun atau defisiensi vitamin B1, B6, dan B12. Penderita mengalami rasa sakit di daerah saraf dan terkadang kesemutan. Yang kelima, transeksi. Transeksi adalah kerusakan sebagian atau seluruh segmen tertentu dari medula spinalis, misalnya karena jatuh atau tertembak, yang disertai dengan hancurnya tulang-tulang belakang atau vertebrata. Transeksi pada daerah serviks menimbulkan quadriplegia atau lumpuh tungkai atas dan bawah. Transeksi di atas pembesaran lumbar menimbulkan paraplegia, lumpuh kedua tungkai. Transeksi juga disertai dengan hilangnya segala kepekaan. Yang keenam ada Parkinson. Parkinson adalah penyakit yang disebabkan oleh berkurangnya neurotransmitter dopamin pada dasar ganglion. Gejalanya tangan gemetar sewaktu istirahat, tetapi gemetar tersebut hilang sewaktu tidur. Sulit bergerak dan kekakuan otot. Otot muka kaku menimbulkan kesan seolah-olah bertopeng, mata sulit mengedip, dan langkah-langkah menjadi kecil dan kaku. Yang ketujuh ada epilepsi. Epilepsi adalah suatu penyakit yang terjadi karena dilepaskannya letusan listrik atau impuls pada neuron-neuron di otak. Penyebabnya antara lain terdapatnya jaringan-jaringan parut di otak dari bekas luka sewaktu kelahiran atau karena infeksi, tumor, dan gangguan metabolisme. Yang kedelapan ada poliomyelitis. Poliomyelitis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang neuron motor sistem saraf pusat, otak, dan medula spinalis. Gejala-gejalanya antara lain panas, sakit kepala, kaku duduk, sakit otot, yang kemudian mengakibatkan kelumpuhan. Yang terakhir itu ada yang kesembilan, neurastonia atau lemah saraf. Penderita lemah saraf biasanya pemarah, kecil hati, dan kurang tenaga. Penyakit lemah saraf ada yang terjadi akibat pembawaan lahir, ada juga yang terjadi akibat keracunan. Lalu selanjutnya ada obat-obat psikotropika berbahaya. Di dunia kedokteran dikenal adanya obat-obat tertentu yang dapat meredakan penyakit atau rasa sakit di tubuh. Ada pula obat yang mempengaruhi sistem saraf yang seringkali menimbulkan perasaan yang menyenangkan seperti perasaan nikmat, seperti melayang, rasa mengantuk, dan tidur. Atau mungkin bayangan yang memberi rasa nikmat atau halusinasi. Obat-obatan semacam itu disebut dengan zat-zat psikoaktif yang dalam bidang kedokteran bermanfaat untuk mengobati penyakit mental dan saraf. Akan tetapi, obat tersebut bila disalahgunakan akan mengganggu otak dan pikiran serta tingkah laku pemakainya. Selain itu, penyalahgunaan zat psikoaktif juga menyebabkan ketergantungan fisik yang lazim disebut sebagai ketagihan atau adiksi. Contoh zat psikoaktif yang menyebabkan ketagihan adalah heroin. Zat psikoaktif menimbulkan kebiasaan psikologis, yaitu orang akan mengalami kesukaran tanpa obat itu. Jika dia mengonsumsi obat tersebut, biasanya dosis yang diperlukan makin lama makin besar. Hal itu dikarenakan tubuhnya telah menjadi kebal. Penggunaan obat psikoaktif dalam dosis yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada otak dan tubuh serta dapat menimbulkan kematian. Zat psikoaktif dapat masuk ke dalam tubuh melalui beberapa cara berikut. Yang pertama, melalui mulut, yaitu dengan merokok. Yang kedua, melalui hidung, dengan mengisap zat dalam bentuk uap atau bubuk, misalnya kokain. Yang ketiga itu melalui kulit dengan menyuntikannya ke dalam otot atau vena. Obat psikoaktif diklasifikasikan menurut cara obat itu mempengaruhi pemakaiannya, yaitu stimulan, depresan, halusinogen, dan euforia. Yang pertama, stimulan. Stimulan bersifat menstimulasi sistem saraf simpatik melalui pusat di hipotalamus sehingga meningkatkan kerja, misalnya meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, pengencitan pupil, dan peningkatan gula darah. Jadi, stimulasi memberikan rangsangan pemakainya untuk menggunakan tenaganya lebih cepat. Oleh karena itu, stimulan disebut juga pil penggiat. Stimulan dapat berupa kafein, nikotin, permethazine, metilpnediat, atau amfetamin, yaitu dexedrine, metilamfetamin, preludin, ritalin, serta kokain. Dengan amfetamin, para atlet olahraga dapat meningkatkan penampilannya, misalnya berlari dengan kecepatan yang luar biasa. Amfetamin juga mempengaruhi fungsi organ-organ lainnya yang berhubungan dengan hipotalamus,
seperti halnya bertambahnya rasa haus dan berkurangnya rasa lapar dan kantuk. Dalam dunia perobatan, amfetamin digunakan untuk menghilangkan rasa lelah, menghilangkan depresi, memelihara kestabilan darah selama pembedahan, dan mencegah rasa shock karena pembedahan. Yang kedua, ada depresan. Depresan berfungsi untuk mengurangi kegiatan sistem saraf sehingga menurunkan aktivitas pemakaian. Depresan pada umumnya membuat pusat susunan saraf menjadi pasif. Depresan terkenal dengan sebutan obat penenang atau obat tidur. Secara medis, depresan berguna untuk membantu mengurangi rasa cemas dan gelisah, meredakan ketegangan jiwa, pengobatan darah tinggi dan epilepsi, dan merangsang untuk segera tidur. Ada 5 kategori utama depresan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada etanol atau etil alkohol. Yang kedua, ada barbiturat, mencakup obatan flu seperti Seconal, Nembutal, dan Amital. Yang ketiga, ada obat penenang. Yang paling banyak dipakai adalah diazepam atau Valium. Yang keempat, ada opiat, mencakup opium, morfin, kodein, dan metadon. Yang kelima, ada anestetik, mencakup kloroform, eter, dan sejumlah hidrokarbon lain yang mudah menguap dan biasa digunakan sebagai pelarut, misalnya benzen, toluena, dan karbon tetraklorida. Halusinogen. Halusinogen mempunyai pengaruh kuat terhadap persepsi, penglihatan, dan pendengaran subjek dan juga peningkatan respon emosional. Halusinogen meliputi LSD, STP atau mirip amfetamin, DMT, mesakolin dari pohon kaktus peyote, psilocybin dari jenis jamur, dan PCP, phencyclidine, suatu obat bius hewan. Efek penyalahgunaan obat ini adalah 1. Adanya perasaan melayang, 2. Hilangnya perhatian kepada lingkungan sekitarnya, dan terakhir berat badan berkurang. Bahaya minuman beralkohol. Alkohol berkhasiat menekan aktivitas susunan saraf pusat. Dalam jumlah sedikit akan mempengaruhi pusat pengendalian diri di otak dan berkhasiat seolah-olah sebagai perangsang atau stimulan susunan saraf. Meminum minuman keras dalam jumlah banyak berakibat peminum akan jalan sempoyongan, berbicara menjadi tidak jelas, dan daya ingat dan kemampuan menilai sesuatu terganggu untuk sementara waktu. Dalam jumlah lebih banyak lagi dapat menimbulkan koma, bahkan kematian.